Bab 1591, Bab 1590 Pencarian Tulang. 2 hari kemudian, di sebuah ruang terbuka di hutan di suatu tempat di kawasan Teluk Bulan Besar, kota Beichang, Provinsi Zhejiang. Meong-meong, Zhao Yu yang baru saja bergegas dari Jingzhou, melihat Miao Ying dan tidak sabar untuk bertanya, apakah kamu sudah menghubungi ayahmu beberapa hari ini? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Aku tidak melakukannya. Ada apa? Miao Ying terkejut. Dia tidak tahu mengapa Zhao Yu menyebut-nyebut ayahnya ketika mereka baru saja bertemu. Zhao Yu terdiam. Ternyata, JK meneleponnya lagi kemarin, menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya. Kapan dia bisa memenuhi janjinya dan membantu JK memecahkan kasus yang belum terpecahkan di luar negeri. Zhao Yu, tentu saja, membuat alasan bahwa kasusnya belum ditutup. Karena Juliet Franz telah memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam kasus JK, Zhao Yu sedikit ragu-ragu dan ingin mendiskusikannya dengan ayah mertuanya, Miao Kun. Namun, entah mengapa, dia tidak dapat menghubungi Miao Kun. Tidak ada yang mengangkat telepon, dan bahkan ketika dia bertanya kepada dinas rahasia, mereka hanya memberikan jawaban yang samar-samar. Ada apa? Miao Ying teringat sesuatu dan bertanya, kasus ini belum diselesaikan, dan kamu ingin kembali ke dinas rahasia dan mengambil risiko. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku hanya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan ayahmu. Lagi pula, kamu tidak bisa menghubunginya selama berhari-hari. Apakah kamu tidak memikirkannya? Miao Ying cemberut acuh tak acuh. Ayahku terbiasa menjadi misterius. Kurasa dia mungkin melakukan misi rahasia lagi. Sama seperti salon detektif yang kau datangi terakhir kali. Saya harap begitu. Tapi, kata Zhao Yu, lebih baik tanyakan pada ibumu dan lihat situasinya. Dia berjanji akan memberiku sebotol anggur yang enak terakhir kali, tetapi dia belum menepati janjinya. Kau benar-benar hebat. Miao Ying menatap Zhao Yu dengan jijik dan setuju. Baiklah, kalau sudah selesai, aku akan menelepon ibuku. Tapi, ayo, saat mendengar kata pekerjaan, Miao Ying tiba-tiba bertepuk tangan dan berteriak, oh tidak, aku hampir lupa tentang Cui. Kemudian, Miao Ying berlari cepat ke mobil polisi dan membuka bagasinya. Halo, Suster Miao, apakah kau mencoba mencekikku? Kau meremehkan kemampuanku. Mengapa kau butuh waktu lama untuk membuka pintu? Cui Lizu mengeluh dari bagasi. Zhao Yu mendekat untuk melihat dan melihat Cui Lizu tergeletak di bagasi mobil polisi, sekujur tubuhnya melilit tali yang tidak terikat. Maafkan aku, kata Miao Ying dengan nada meminta maaf, Zhao Yu ada di sini. Aku terlalu sibuk berbicara dengannya dan melupakanmu. Bos sudah datang. Cui Lizu duduk di bagasi dengan gembira, lalu menunjuk tali di tangannya dan berkata, lihat, tali ini mudah sekali putus. Ini, Zhao Yu menatap Cui Lizu, lalu menatap Miao Ying, lalu bertanya, siapa yang bisa memberitahuku permainan apa yang kalian berdua mainkan? Aku tidak main-main, jawab Miao Ying, Lil Cui dan aku sedang melakukan percobaan tali. Kita akan menggunakan metode mengikat Yun Duer untuk mengikat Cui Lizu dan melihat apakah dia bisa lepas. Oh, Zhao Yu mengerti, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Miao, kamu telah memilih orang yang salah. Dia menunjuk ke arah Cui Lizu dan berkata, apakah kamu lupa bahwa Cui tahu cara mengecilkan tulangnya? Tidak peduli seberapa kuat talinya, tidak akan mudah untuk mengikatnya. Tidak. Cui Lizu segera mengklarifikasi. Jika itu adalah jenis ikatan yang digunakan pembunuh dalam kasus pembunuhan video, aku tidak akan bisa melepaskan diri dari tulang selangkaku apapun yang terjadi. Benar, Miao Ying mengangguk. Kami telah memastikan bahwa metode pengikatan Wei Kiki tidak aman, dan masih ada kemungkinan untuk melepaskan diri. Namun, metode pengikatannya sempurna, dan korban tidak dapat melepaskan diri. Oh, Zhao Yu mengangguk dan mulai bertanya-tanya apa arti penemuan ini. Dan, kata Cui Lizu, kami sudah mencoba metode lain sebelumnya, dan ternyata semua film itu bohong. Film, Zhao Yu bingung lagi.
Itu metode yang sama yang digunakan Yun Duoer untuk mengikat orang-orang dalam film Sinful Love. Miao Ying menjelaskan, metode pengikatan seperti itu terlihat kuat, tetapi sebenarnya mencolok tanpa substansi. Bahkan orang biasa dapat dengan mudah melepaskan diri, apalagi Cui. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti. Apakah kalian curiga bahwa ketika Yun Duoer menculik Wei Qixi, dia menggunakan metode pengikatan yang dia pelajari dari film? Benar, kata Cui Lisu, kami menduga bahwa saat Yun Duoer menculik Wei Qixi, tekniknya belum matang. Dia pikir dia akan aman dengan mengikatnya seperti di film-film, tetapi dia tidak menyangka Wei Qixi akan lepas dari tali, jadi mereka berdua berkelahi. Karena itulah Yun Duoer meningkatkan tekniknya dalam mengikat orang ketika dia membunuh mereka nanti. Bisa juga dikatakan bahwa, Zhao Yu mengangguk dan berkata, ketika Yun Duoer menculik dan membunuh Wei Qixi, dia tidak siap. Aku juga berpikir begitu, Miao Ying setuju. Wei Qixi seharusnya menjadi orang pertama yang dibunuh Yun Duoer. Selama kita menemukan tubuh Wei Qixi, kita akan dapat menemukan sesuatu yang penting. Saat kami menginterogasinya, tempat yang dikhawatirkan Yun Duoer juga bisa jadi ada di sini. Saya mengerti, Zhao Yu mengangguk. Kalau tidak, saya tidak akan berada di Beichang sekarang. Bagaimana? Tanyanya pada Miao Ying, apakah ada kemajuan dalam pencarian? Tidak. Mendengar pertanyaan itu, Miao Ying berkata dengan sedikit penyesalan, kami telah memberikan hadiah kepada media publik setempat. Selama beberapa hari terakhir, meskipun kami telah menerima banyak umpan balik, kami belum dapat menentukan lokasi video atau informasi tentang menara air. Ya, Beichang terlalu besar, Cui Lizu menambahkan. Jika kita menyertakan provinsi dan kota terdekat, kita harus mencari setidaknya 100 km persegi. Medan di sini rumit, dan sangat sulit untuk menentukan lokasi video hanya dengan menara air yang samar. Zhao Yu mengerutkan kening. Ketua tim, kata Miao Ying. Kami telah menghubungi departemen terkait dan menemukan radar pulsa elektronik yang khusus digunakan untuk menemukan mayat. Kami sudah memulai pencarian. Oh, ada senjata suci seperti itu. Zhao Yu bertanya, apa prinsip di balik ini? Ini adalah instrumen yang diciptakan oleh Inggris untuk menemukan sisa-sisa kasus yang sudah lama tidak ditemukan, jelas Miao Ying. Setelah mayat membusuk, sejumlah elektrolit dalam darah dan sumsum tulang akan terurai, yang akan menempel pada tulang atau tanah. Radar pulsa elektronik mengandalkan penangkapan elektrolit ini untuk menemukan tulang. Oh, Zhao Yu mengerutkan kening. Tapi, bagaimana jika kita menemukan tulang binatang? Yah, tidak ada cara untuk membedakannya saat ini. Kita hanya bisa menggalinya dan mengidentifikasinya. Jawab Miao Ying. Kalau begitu, ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Zhao Yu mendesah, dan hatinya diselimuti kabut. Dia bergumam, ini tidak bisa dilakukan. Kita harus mempersempit jangkauan ke area tertentu sebelum kita dapat menggunakan instrumen ini. Tapi, kata Cui Lizu dengan malu, kami sudah mencoba semua cara, tetapi jika kami tidak dapat menemukan menara air, kami tidak dapat mempersempit area pencarian. Bab 1592, Bab 1591 memancing sekte sampingan. Kami telah berkonsultasi dengan banyak ahli pencarian, Miao Ying terus menjelaskan kepada Zhao Yu. Mereka mengusulkan metode deteksi tersegmentasi paling canggih di dunia, yang pertama-tama menggunakan teknologi satelit dan penginderaan jarak jauh untuk menemukan area yang cocok untuk pemakaman. Setelah itu, kami akan menggunakan radar pulsa elektronik atau metode lain untuk mengidentifikasi lapisan tanah guna melakukan pencarian di darat. Miao Ying menjelaskan, menurut para ahli, dikombinasikan dengan karakteristik iklim Provinsi Xinjiang, jika jenazah dikubur di tanah lunak, lapisan tanah tersebut pasti akan amblas setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ketika kami melakukan pencarian di darat, kami akan fokus pada daerah dataran rendah atau tempat-tempat yang memiliki karakteristik yang jelas. Lalu, Zhao Yu bertanya, bagaimana dengan anjing polisi? Bukankah ada jenis anjing polisi yang bisa mencari mayat? Tidak bisa. Tidak. Miao Ying menyangkal. Sudah terlalu lama, dan anjing pemburu mayat tidak lagi berguna. Lalu, Zhao Yu berkata lagi,
bukankah kau mengatakan bahwa ada reagen kimia khusus pada tulang-tulang itu? Bisakah kau membiarkan anjing polisi menciumnya? Dan kemudian mencarinya berdasarkan baunya? Kami sudah memikirkan metode ini, kata Miao Ying. Kami sudah menghubungi departemen terkait, dan mereka mencoba memanggil anjing polisi untuk mencari bau khusus itu. Tetapi, kata Miao Ying dengan khawatir, orang yang bertanggung jawab atas anjing polisi memberitahu kami bahwa anjing polisi memiliki naluri penolakan terhadap bau-bau yang sangat sensitif bagi mereka. Jadi, saya khawatir kemungkinan anjing polisi berguna tidaklah tinggi. Oh, Zhao Yu mengangguk, lalu tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki alat yang disebut pelacak tak terlihat. Alat ini serupa dengan hidung anjing, yang dapat mengidentifikasi target melalui penciuman, dan bahkan lebih sensitif daripada hidung anjing. Lalu, kalau aku pakai alat ini, bisakah aku menemukan mayatnya lewat bau bahan kimianya? Demi membantu pekerjaan kami, Departemen Provinsi Zhejiang juga telah melakukan yang terbaik. Mereka telah mengerahkan hampir semua pasukan polisi yang tersedia untuk membantu kami mencari jasad Wei Qixi. Miao Ying menunjuk ke arah petugas polisi yang sedang mencarinya dan berkata, saya sangat berharap kami dapat segera menemukannya. Bos, ini informasi yang kudapatkan saat pertama kali datang ke Beichang untuk mencari mayat. Cui Lizu menyerahkan setumpuk dokumen kepada Zhao Yu dan berkata, kita harus mempertimbangkan satu hal. Meskipun Wei Qixi menghilang di Beichang, Yun Duer mungkin tidak menguburkannya di sana. Kau tahu, Yun Duer punya mobil. Dalam sehari setelah penculikan, dia bisa lari ratusan kilometer, kata Cui Lizu dengan cemas. Jadi, mencari mayatnya jauh lebih sulit daripada kasus-kasus kita sebelumnya. Terlalu banyak ketidakpastian. Zhao Yu mengangguk tanpa suara. Dia tentu saja lebih memahami hal ini daripada orang lain. Waktu mereka mengusut kasus mayat perempuan tanpa kepala dan kasus setan, walaupun sudah lama, tapi paling tidak mayatnya sudah ditemukan lebih dulu, jadi semua penyelidikan bisa dilakukan di seputar mayat itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka hanya memiliki 11 video pembunuhan, tetapi mereka tidak tahu di mana pembunuhnya menyembunyikan mayatnya. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Aku sudah memberitahu Wu Xiumin, kata Miao Ying. Meskipun Yun Duer tidak akan mengatakan apapun, kita bisa mencoba membuat Li Feifan mengingat kembali keberadaan Yun Duer saat Wei Qixi menghilang. Menurutku, Miao Ying berspekulasi, kalau membunuh Wei Qixi adalah keputusan spontan, atau kalau itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, maka Yun Duer tidak akan memindahkannya sejauh itu. Saya harap begitu. Tetapi, Cui Lizu akhirnya melaporkan kabar baik kepada Zhao Yu. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya mengonfirmasi dengan Departemen Urusan Sipil bahwa, selama pembangunan kota, tidak masalah jika mereka menggali sisa-sisa manusia tanpa pemilik, mereka akan mencatatnya. Sejak tahun 2010 dan seterusnya, dimanapun jenazah manusia digali, selama belum ada yang mengklaim, jenazah tersebut akan diatur untuk dikuburkan bersama di pemakaman Gunung Dongling, kota Beichang. Kami telah mengirim orang untuk memeriksa dan membandingkan sejak lama, tetapi kami belum menemukan informasi yang cocok dengan Wei Qixi. Namun, program ini hanya cocok untuk sisa-sisa manusia yang utuh. Jika tersebar, tidak akan terawetkan. Setelah mendengar berita ini, hati Zhao Yu sedikit tenang. Bagaimanapun, kerangka Wei Qixi sudah lengkap. Jika benar-benar digali, pasti sudah diverifikasi oleh basis data orang hilang. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar tulang-tulang Wei Qixi belum digali. Namun, tulang-tulangnya sudah mati, tetapi orang-orangnya masih hidup. Zhao Yu melanjutkan, mengenai pembunuhan Wei Qixi, kita tidak bisa mengikuti penalaran konvensional. Meskipun mereka berdua adalah korban dari kasus pembunuhan video, proses kematiannya dan alasannya mungkin berbeda dari korban lainnya. Jadi, kata Zhao Yu kepada Miao Ying, kita masih harus mulai menyelidiki lagi dari orang-orang yang mengenal Wei Qixi saat dia masih hidup. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk baru dari orang-orang ini. Mengerti. Miao Ying mengangguk setuju. Aku akan melakukannya. Sementara Miao Ying menelepon untuk mengatur penyelidikan,
Zhao Yu memeriksa informasi yang diberikan Cui Lizu kepadanya. Demi menemukan jasad Wei Qixi, polisi setempat di West River memang telah mengerahkan banyak upaya, hampir semaksimal kemampuan mereka. Zhao Yu khususnya terkesan dengan sikap kerja positif mereka. Namun, Cui Lizu juga telah melakukan yang terbaik. Awalnya, Cui Lizu seharusnya tinggal di ibu kota untuk mempersiapkan interogasi Yun Duoer, tetapi setelah selesai, dia kembali ke Beichang bersama Miao Ying untuk melanjutkan pencarian jasad Wei Qixi. Bos, kata Cui Lizu sambil menyerahkan peta elektronik kepada Zhao Yu. Lihatlah peta ini. Area yang ditandai dengan garis putus-putus merah adalah area yang sedang kita cari. Area yang ditandai dengan garis putus-putus hijau adalah area yang sudah digeledah. Coba lihat, apakah kita perlu membuat beberapa perubahan? Zhao Yu mengangguk dan mulai melihat peta. Cui Lizu mendesah pelan dan berkata, para ahli mengatakan bahwa akan memakan waktu 1 tahun penuh untuk mencari semua area yang ditandai di peta. Lagi pula, jika ada kesalahan, aku khawatir kita tidak akan pernah menemukannya. Cui Lizu mengepalkan tangannya dan berkata, kita tahu bahwa Yun Duoer adalah pembunuhnya, dan dia tahu di mana mayatnya dikubur. Jadi, mengapa kita tidak bisa membuatnya mengatakan apapun? Siapa yang dilindungi hukum? Cui, kata Zhao Yu, jangan khawatir. Mata ganti mata. Oh tidak, keadilan surga itu panjang dan longgar. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam, hanya saja waktunya belum tiba. Jangan khawatir, orang jahat harus membayar harga atas perbuatan jahat mereka. Dan aku dilahirkan untuk membuat mereka membayar harganya. Aku benar-benar merindukan saat-saat ketika kau berpura-pura menjadi hantu dalam kasus peti mati gantung, tetapi sekarang kau telah menjadi orang baik, dan aku benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Cui Lizu menggigit bibirnya, dan matanya yang besar tiba-tiba berbinar saat dia berkata, bagaimana kalau untuk memecahkan kasus dan menegakkan keadilan, kita saudara-saudara, mengambil pekerjaan sampingan lagi. Bab 1593, Bab 1592 Menara Air. Malam itu, Zhao Yu tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Fiuh, Zhao Yu terengah-engah. Dia mendongak, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan. Setelah sekian lama, akhirnya dia ingat di mana dia berada. Dia sedang duduk di dalam mobil listrik Minipolis. Saat itu, mobil listrik itu masuk jauh ke dalam hutan. Lingkungan di sekitarnya gelap dan dipenuhi pepohonan lebat. Begitu gelapnya sehingga orang tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan. Kelihatannya agak menyeramkan. Brengsek, Zhao Yu mencubit dahinya dan mengeluh dalam hatinya bahwa dia tertidur. Lampu di atas skuter listrik tiba-tiba menyala, dan suara seorang wanita datang dari kursi pengemudi di depan. Bos, Anda akhirnya bangun. Wanita di kursi pengemudi adalah Cui Lizu. Baru saja, dia tertidur karena mengantuk. Ketika dia mendengar suara itu, dia segera berbalik dan bertanya kepada Zhao Yu dengan mata mengantuk. Lihatlah wajahmu yang pucat. Ada apa? Apakah kamu bermimpi buruk? Zhao Yu menelan ludahnya dan terengah-engah. Aku baru saja memimpikannya orang itu. Orang yang memiliki kekuatan khusus, orang yang dapat menemukan mayat dengan menyentuh barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Kami meminta dia untuk datang dan membantu kami menemukan tulang-tulang korban, tetapi orang itu menawar 10 juta, dengan mengatakan bahwa 1 juta untuk setiap tulang, dan bahwa dia akan memberi kami diskon, dengan mengatakan bahwa kami akan dibayar untuk setiap 10 tulang. Bajingan, dia benar-benar membuat kesepakatan. Aku akan pergi. Cui Lizu menyipitkan matanya. Mimpimu sangat unik. Namun, jumlahnya salah. Apakah kamu lupa bahwa kita sudah memiliki tubuh Miao Xiaowen? Bahkan jika orang itu dapat menemukan lebih banyak, dia seharusnya dapat menemukan 10 lagi, kan? Batuk. Itu hanya mimpi. Zhao Yu menyeka keringat dinginnya. Ia merasa sedikit kedinginan, jadi ia melilitkan mantelnya erat-erat di tubuhnya dan melihat keluar mobil listrik. Meskipun wilayah Beichang terletak di selatan dan beriklim sedang, cuaca di alam liar masih sedikit dingin di tengah malam.
Terutama ketika Zhao Yu merasakan bahwa hawa dingin itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari hatinya sendiri. Tapi sekali lagi, kata Cui Lizu dengan serius, kalau memang ada dewa yang begitu agung, kenapa kita tidak mencoba mengundangnya? Jika dia bisa menemukan tulang Wei Kiki hanya dengan menyentuh barang-barangnya, bukankah itu akan menghemat banyak tenaga kita? Sepertinya, bahkan jika kita benar-benar memberinya 1 juta, itu masih cukup sepadan, kan? Baiklah, jangan bahas ini lagi. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, terakhir kali tim penjelajah Tartain menghilang, Kepala Divisi Jiao meminta seseorang untuk mencari orang itu, tetapi ku dengar dia sudah menghilang. Keberadaannya tidak diketahui. Sial, sungguh ironis. Cui Lizu cemberut dan berkata, tuan orang hilang itu menghilang begitu saja. Lucu sekali. Bos, Cui Lizu menoleh dan bertanya dengan serius, bagaimana ide yang kuberikan padamu pagi ini? Haruskah kita mencari beberapa orang di selatan yang sering bertarung sampai mati dan meminta mereka membantu kita menemukan jasad Wei Kiki? Astaga, aku sudah bilang tidak. Zhao Yu menyeringai. Polisi menemukan sekelompok perampok makam untuk bekerja sama dalam pencarian mayat. Jika kabar itu tersebar, bukankah orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Di mana aku harus meletakkan wajahku sebagai pembersih kasus yang belum terpecahkan? Lagi pula, merampok makam adalah kejahatan. Siapa yang berani bekerja sama dengan kita? Ahem, kata Cui Lizu, apa kau bodoh? Siapa bilang mereka harus menemukan perampok makam saat ini? Kita bisa pergi ke penjara dan mencari perampok makam yang ditangkap dan dihukum. Katakan kepada mereka bahwa selama mereka dapat membantu kita menemukan mayatnya, hukuman mereka akan dikurangi. Mereka pasti akan sangat senang melakukannya. Pergi ke neraka. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Tahukah kau betapa merepotkannya melakukan prosedur jaminan seperti ini? Perampok makam juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Bagaimana penjara bisa dengan mudah membebaskan mereka yang telah melakukan kejahatan serius? Lagi pula, kata Zhao Yu, aku sudah sering berurusan dengan perampok makam di masa lalu. Mereka menggunakan keterampilan mereka untuk mencari makam kuno, yang berbeda dengan mencari tulang manusia. Gerbang samping kita ini sama sekali tidak bisa digunakan. Baiklah, Cui Lizu cemberut dan mengeluh, kalau ideku tidak berhasil, katakan saja padaku, apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Kau ingin aku mengendarai mobil listrik di tengah malam dan menemukan jasad Wei Kiki? Ini. Ternyata ada alasan mengapa Zhao Yu dan Cui Lizu keluar di tengah malam dengan mobil listrik. Alasannya adalah Zhao Yu telah mengaktifkan alat pelacak tak kasat matanya dan sedang mencari zat kimia yang disebut hidrazin enamina. Dia pertama kali menggunakan pelacak untuk mengunci bau bahan kimia, lalu meminta Cui Lizu untuk mengendarai mobil listrik dan memulai pencarian karpet sesuai rute yang ditetapkan. Dengan cara ini, selama dia melewati tempat tulang-tulang itu dikubur, pelacak akan mengirimkan alarm dan dia akan menemukan tulang-tulang Wei Kiki. Meskipun masih sangat merepotkan, itu jauh lebih cepat daripada menggunakan radar pulsa elektronik. Untuk memaksimalkan efek perangkat pelacakan, Zhao Yu menghabiskan 2.000 poin untuk memperpanjang waktu penggunaan perangkat dan memperkuat jangkauan pelacakan. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan dapat mencari di area yang luas dan mempercepat pencarian. Namun, meskipun rencananya bagus, pelaksanaannya tidak mudah. Bahkan jika mereka menggunakan kendaraan listrik polisi yang lebih kecil dan lebih fleksibel, masih banyak medan yang rumit atau tempat-tempat dengan pepohonan lebat yang tidak dapat mereka masuki. Oleh karena itu, terkadang, agar tidak tertinggal di tikungan manapun, ia harus berjalan. Ketika waktu menunjukkan pukul 4 tengah malam, dia dan Cui Lizu sangat kelelahan hingga mereka berdua tertidur di mobil listrik. Pada saat itu, Cui menanyakan pertanyaan yang sama lagi, jadi Zhao Yu harus menggunakan alasan sebelumnya untuk menghindari pertanyaannya. Bukankah sudah kukatakan, aku di sini untuk merasakannya. Yun Duoer selalu membunuh di tengah malam. Aku ingin merasakan keadaan pikirannya saat itu dan menangkap tempat mana yang dia suka pilih. Cek, Cui Lizu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar kerasukan. Ini tengah malam, dan kita sendirian di hutan belantara. Jika bukan karena kemurahan hati adikku Miao,
kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah cepat atau lambat. Hehehe, Zhao Yu tidak dapat menahan tawa saat mendengar hal ini. Apa? Apakah kamu ingin menggangguku di malam hari? Aku katakan padamu, pengendalian diriku sangat lemah, hehehe. Zhao Yu baru saja memperlihatkan senyum sinisnya, ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia sangat terkejut hingga menggigil. Dia menunduk dan melihat bahwa Miao Ying telah mengiriminya pesan. Kenapa? Apakah saudari Miao yang mengirimkannya? Hahaha, Cui Lizu tertawa terbahak-bahak hingga dia membungkuk. Apakah ini pembalasan? Zhao Yu tidak mempedulikan sarkasme Cui Lizu, tetapi segera memeriksa ponselnya. Dia melihat bahwa Miao Ying telah mengiriminya tangkapan layar dari sebuah posting Weibo, dan pada tangkapan layar tersebut, terdapat komentar dari kerumunan yang antusias. Pak Polisi, saya mengenali rumput di gambar itu. Jenis rumput yang berbunga oval putih. Bunga itu disebut bunga perak musim dingin di daerah kami. Waktu saya masih kecil, saya sering melihatnya di dekat rumah saya. Jenis bunga itu agak mirip dengan bunga dandelion. Bunga itu bisa mekar dengan sekali tiup. Waktu kami masih kecil, kami bosan dan sering meniupnya bersama teman-teman kami. Juga, sejauh yang saya ketahui, bunga perak timur menyukai tempat yang teduh, dan biasanya hanya tumbuh di tempat yang sangat lembab, seperti di tepi sungai atau danau. Rumput winter silver. Zhao Yu tidak begitu mengerti mengapa Miao Ying mengiriminya tangkapan layar ini di tengah malam. Didi. Tak lama kemudian, pesan suara Miao Ying terdengar di telepon. Zhao Yu, lihat baik-baik. Kata Miao Ying, kalau tanaman ini hanya tumbuh di dekat air, maka bangunan yang muncul di belakang kita ini bukanlah menara air. Bab 1594, apa sebenarnya itu? Bukankah itu menara air? Zhao Yu membuka gambar di ponselnya dan membuka kembali tangkapan layar menara air dari video pembunuhan Wei Qixi. Dia kemudian melihatnya dengan saksama. Benar sekali. Cui Lizu datang dan berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa tujuan membangun menara air di masa lalu adalah karena air ledeng belum tersedia secara universal, dan penduduk perlu mengatasi masalah kekurangan air, jadi mereka harus membangun menara air. Digunakan untuk mengekstraksi air bawah tanah dan menyimpan air. Jadi, Zhao Yu mengangguk. Menara air umumnya dibangun di tempat-tempat yang terdapat pemukiman manusia, di tempat-tempat dengan persebaran populasi yang padat dan sulit mendapatkan air. Namun, daerah di sekitar Teluk Crescent dipenuhi air, kata Cui Lizu. Tidak perlu membangun menara air sama sekali. Orang-orang hanya perlu masuk ke sungai untuk mendapatkan air dengan mudah. Selain itu, tempat ini bukanlah tempat yang padat penduduk. Yun Duoer tidak akan memilih tempat yang padat penduduk untuk diserang, jadi kita pasti telah melakukan kesalahan. Bangunan dalam video itu terlalu buram. Bangunan itu melintas di video, dan bangunan itu berada jauh di kegelapan malam. Zhao Yu menunjuk ke gambar di ponselnya dan berkata, kalau itu bukan menara air, lalu apa lagi yang bisa terjadi? Apakah kamu masih perlu bertanya? Cui Lizu berkata tanpa ragu, kalau itu bukan menara air, maka itu pasti mercusuar. Meskipun provinsi Xinjiang tidak dekat dengan laut, itu adalah tempat dengan sungai dan danau terbanyak di negara kita. Industri pelayaran berkembang dengan baik, dan benda dalam video itu kemungkinan besar adalah mercusuar untuk memandu kapal. Itu berarti, kata Zhao Yu, ada sungai tempat Yun Duoer membunuh Wei Qixi. Atau, di tepi danau. Sejujurnya, Cui Lizu mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak dapat mengenali mercusuar mana ini, maka area pencarian kita yang sebenarnya tidak berkurang banyak. Ambil contoh Beichang. Ada ratusan danau dengan ukuran yang berbeda-beda. Bagaimana kita menemukannya? Seharusnya ada kesempatan, kan? Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, terlepas dari apakah itu sungai atau danau, mercusuar itu harus dibangun sangat dekat dengan dermaga. Kita hanya perlu mencari di dermaga perairan, dan kita akan dapat menemukannya, kan? Benar sekali. Cui Lizu mengangguk. Jumlah mercusuar seharusnya jauh lebih sedikit daripada menara air, kan? Kita akan memeriksanya satu per satu, menurutmu kita tidak akan menemukan apapun. Benar. Zhao Yu melihat alat pelacak tak kasat mata di otaknya.
Alat itu sudah kedaluarsa. Lagi pula, jumlah perangkat ini terbatas. Jika ia dapat mempersempit area pencarian dan kemudian menggunakan pelacak untuk menemukannya, ia mungkin bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, Zhao Yu segera menyuruh Cui Lizu untuk kembali ke rumah dan melanjutkan pencarian keesokan harinya. Namun, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Baterai mobil listrik itu habis. Mereka berdua harus menghubungi polisi setempat. Ketika mereka kembali ke kantor Provinsi Xinjiang dari hutan belantara, hari sudah hampir fajar. Keesokan paginya, Zhao Yu dan Cui Lizu minum secangkir teh hangat, dan merasa sedikit lebih hangat. Tadi malam, mereka berdua lelah dan kedinginan, dan mereka sangat menderita. Ada yang tidak beres. Pada saat ini, Miao Ying, yang juga tidak tidur sepanjang malam, tiba-tiba datang di depan mereka berdua dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. Dia berkata, tadi malam, kami menyelidiki semua informasi tentang mercusuar di kota Beichang, tetapi... Lihatlah, Miao Ying menunjuk ke laporan di halaman terakhir informasi dan berkata, baik dari segi tinggi maupun bentuknya, ada perbedaan besar dengan bangunan di video. Oh, Zhao Yu mengamati laporan itu dengan saksama. Memang, mercusuar di Provinsi Xinjiang umumnya tingginya lebih dari 10 meter, jauh lebih tinggi daripada bangunan dalam video. Selain itu, mercusuar sebagian besar berbentuk silinder, yang jelas berbeda dari bangunan dalam video. Para pakar setempat memberitahu kami, kata Miao Ying, meskipun Provinsi Xinjiang tertutup air yang lebat, para tukang perahu telah mewariskan mercusuar dari generasi ke generasi, jadi tidak banyak tempat yang menggunakan mercusuar. Itu hanya digunakan di beberapa rute laut terbuka dekat Danau Panjang, jadi. Miao Ying berkata dengan sungguh-sungguh, kemungkinan itu adalah mercusuar sangat kecil. Dilihat dari penampakannya, kemungkinan itu adalah menara air masih sangat tinggi. Kalau begitu, Zhao Yu mengerutkan kening dan menebak, mungkinkah ada situasi seperti itu? Benda itu sebenarnya adalah menara air. Menara air itu awalnya dibangun di pemukiman manusia. Namun, karena lingkungan geografis, pemukiman manusia menghilang, dan menara air ditinggalkan. Lihatlah, Zhao Yu menunjuk ke gambar itu dan berkata, meskipun aku hanya bisa melihat siluetnya, sepertinya benda itu sudah sangat tua. Mungkin menara air itu dibangun sebelum pembebasan. Miao Ying berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita harus mencari beberapa ahli sejarah untuk menyelidikinya lebih detail. Coba lihat di sekitar Beichang dan lihat apakah ada pemukiman manusia yang ditinggalkan atau pabrik besar. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Cui Lizu berdiri, meraih ponsel Zhao Yu, dan menunjuk foto itu. Ini, mungkinkah? Yang mana? Apa? Zhao Yu menyipitkan matanya. Bukankah kalian baru saja mengatakan bahwa dia tampak seperti wanita sebelum pembebasan? Cui Lizu berkata, apakah kalian pikir benda ini adalah meriam? Apa? Zhao Yu dan Miao Ying terkejut pada saat yang sama. Zhao Yu berkata, sebuah meriam. Ya, Provinsi Xinjiang adalah daerah revolusi lama, kata Cui Lizu. Tidak aneh memiliki menara, kan? Tahukah kalian, ketika aku berada di Nanjiang, ayahku diburu dan dia bahkan membawaku untuk tinggal di menara. Ini, Zhao Yu menatap Miao Ying dan sedikit terkejut. Musuh terburuk hipertensi. Baca sebelum dihapus. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Saya pikir kemungkinannya sangat tinggi. Kata Cui Lizu, lihatlah lebih dekat bentuk benda ini. Bukankah bentuknya seperti granat besar? Bukankah semua meriam seperti ini? Benar-benar, kata Zhao Yu. Karena tampak sangat mirip dengan menara air, sekilas kami semua mengira itu adalah menara air. Namun, kenyataannya. Jika itu pos jaga, kata Miao Ying. Itu akan mudah ditemukan. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki organisasi penelitian khusus mereka sendiri. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Kemudian, Miao Ying meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa. Wow, kata Cui Lizu dengan gembira. Bos, jika tebakanku benar, apakah itu berarti aku telah memberikan kontribusi besar lainnya?
Bukankah masih terlalu dini untuk berbahagia? 8 kata itu bahkan belum terbentuk. Zhao Yu menghela napas. Untuk menemukan menara itu, kita harus menemukan tubuh Wei Qixi. Jika kita dapat menemukan tubuh Wei Qixi dan bukti Yun Duoer, masa depan kita akan tetap suram. Cui Lizu mengatupkan kedua tangannya dan berdoa, Wei Qixi, kamu harus bekerja keras. Kami berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu. Tetapi kami juga berharap kamu dapat memberi kami kejutan. Mari kita bawa pembunuh yang membunuhmu ke pengadilan dan membalaskan dendammu. Melihat wajah tulus Cui Lizu, Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tiba-tiba menerima pesan baru di teleponnya. Kali ini pesannya dari Ran Tao di ibu kota. Ran Tao memberitahu Zhao Yu bahwa dia telah mengikuti instruksi Zhao Yu dan pergi ke sekolah menengah Universitas Tsinghua bersama Wu Xiumin untuk bertanya kepada Li Xinghong, putra pasangan Li Feifan. Zhao Yu merasa bahwa, meskipun Li Xinghong masih seorang siswa sekolah menengah berusia 15 tahun, mereka tidak dapat mengabaikan orang penting ini. Jadi, dia meminta Ran Tao dan Wu Xiumin untuk pergi ke sekolah Li Xinghong untuk menanyakan lebih rinci. Namun, hasil penyelidikan ini tidak ideal. Li Xinghong telah bersekolah di asrama sejak ia duduk di kelas 4 sekolah dasar. Liburannya seringkali diisi dengan banyak kelas pelatihan. Ia hanya pulang pada tahun baru atau hari-hari khusus, jadi ia tidak banyak menghabiskan waktu bersama Li Feifan dan istrinya. Anak itu telah mengonfirmasi bahwa hubungan orang tuanya telah retak, dan kedua belah pihak hanya mempertahankan keluarga melalui proses tersebut, membiarkan orang luar berpikir bahwa mereka hidup dalam harmoni. Mengenai situasi sisanya, anak itu tidak tahu. Li Xinghong menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat ibunya menggunakan perekam video apapun, dia juga tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang Yun Duoer. Oleh karena itu, Li Xinghong tidak memberikan petunjuk penting apapun untuk kasus tersebut. Zhao Yu baru saja selesai membaca pesan yang dikirim Ran Tao kepadanya, ketika Miao Ying menelepon. Hei, ketua tim, kata Miao Ying bersemangat, datanglah ke ruang teknis sekarang. Bangunan dalam video itu mungkin benar-benar sebuah menara. Mungkin, kita sudah tahu di mana Wei Qixi dimakamkan. Bab 1595, Bab 1594 menunggu. Siang hari itu, di hutan belantara kota Luling, Provinsi Zhejiang. Kota Luling berbatasan dengan kota Beichang, berjarak kurang dari 50 km. Dinamakan demikian karena Sungai Luling, anak sungai dari Sungai Gan, sungai terbesar di Provinsi Zhejiang, mengalir melalui tempat ini. Zhao Yu dan timnya tiba di sini, dipimpin oleh para ahli setempat. Jika petunjuk yang mereka temukan benar, maka lokasi di mana Yun Duoer membunuh Wei Qixi dan video itu diambil berada di daerah ini. Menara itu runtuh pada tahun 2010. Saat kelompok itu memasuki area pencarian, Miao Ying menjelaskan kepada Zhao Yu, rumah jaga itu memang dibangun selama perang anti-Jepang. Kami menemukan seorang ahli sejarah modern setempat, dan menurut informasi yang mereka berikan, kami hampir dapat memastikan bahwa bangunan dalam video pembunuhan itu adalah rumah jaga semacam ini. Di antara mereka, seorang kolektor telah memberi kami lokasi semua menara dan informasi spesifiknya. Menurut analisis kami, yang paling dekat dengan video ada di sini. Setelah mendengar perkenalan Miao Ying, Zhao Yu yang berdiri di tempat tinggi dapat melihat sungai besar mengalir di kejauhan. Di tepi timur sungai, terdapat semak-semak yang lebat, dan di tepi semak-semak tersebut, terdapat hutan yang luas. Begitu tiba, Zhao Yu merasakan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat, karena tanaman di hutan di depan matanya sangat mirip dengan adegan dalam video pembunuhan Wei Qixi. Tidak lama setelah kelompok itu memasuki hutan, Zhao Yu melihat tanaman yang disebut bunga perak musim dingin di antara semak-semak rendah. Tanaman ini memiliki bunga berbentuk oval berwarna putih, dan penampilannya memang sangat mirip dengan bunga dandelion. Melihat ini, Zhao Yu tidak dapat menahan perasaannya yang semakin gembira. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Tampaknya mereka semakin dekat dengan jawaban yang mereka impikan. Setelah 1/4 jam, kelompok itu melewati hutan dan tiba di tempat yang lebih tinggi di dekat sungai. Mereka akhirnya melihat reruntuhan menara. Hanya bagian dasar menara yang runtuh yang tersisa.
Ada kerikil dan puing di mana-mana. Di tengah udara lembab dan dingin di tepi sungai, tempat itu tampak sangat suram. Dalam video pembunuhan Wei Qixi, Anda dapat melihat beberapa bintang di sisi kiri atas menara. Miao Ying melanjutkan, melalui identifikasi para astronom, mereka mengenali bahwa beberapa bintang termasuk dalam konstelasi Pisces Barat. Artinya, lokasi di mana Wei Qixi terbunuh seharusnya berada di sisi timur menara. Lihat, Miao Ying menunjukkan kepada Zhao Yu sekumpulan data di ponselnya. Ini adalah perkiraan jarak yang dihitung oleh para ahli berdasarkan video. Berdasarkan jarak ini, kami telah mempersempit area pencarian hingga kurang dari 10.000 meter persegi. Seseorang telah memeriksanya sekarang, dan vegetasi yang menutupi area tersebut sesuai dengan ketinggian tempat kejadian dalam video. Zhao Yu mengangguk dan berkata, dengan kata lain, kita bisa mulai sekarang. Benar, kata Miao Ying, semua departemen sudah siap. Tim forensik Zhang Peipei juga sudah tiba di tempat kejadian. Begitu mereka menemukan tulang yang mencurigakan, mereka akan segera menanganinya dan membandingkannya. Bagus sekali, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Lalu, apa yang kau tunggu? Lakukan gerakanmu. Atas perintah Zhao Yu, polisi dan peneliti ilmiah yang sudah siap pun mulai bertindak. Mereka melakukan pencarian terperinci di area yang ditentukan. Saya tidak tahu apakah ini termasuk keberuntungan, kata Miao Ying kepada Zhao Yu setelah pembangunan dimulai. Saya baru saja bertanya kepada ahli hidrologi dan lingkungan, dan mereka mengatakan bahwa sungai di kejauhan itu disebut Sungai Taiping. Karena letaknya yang terpencil, tidak banyak perubahan dalam 20 tahun terakhir. Hampir sama seperti sebelumnya. Angin dingin dan basah di tepi sungai bertiup di pipi Zhao Yu. Zhao Yu cemberut, melihat pemandangan di depannya, dan berkata, tidak ada seorang pun di sini. Tempat ini, benar-benar tempat yang bagus untuk membunuh. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia mendesah. Tidak heran Yun Duoer bisa begitu tenang bahkan ketika dia membunuh orang di alam liar. Belum lagi mulut Wei Qixi yang tertutup rapat. Bahkan jika dia benar-benar berteriak, tidak akan ada yang bisa mendengarnya, kan? Amitabha. Mendengar ini, Cui Lizu mengepalkan tangannya dan berdoa lagi. Saya harap gadis-gadis itu akan membantu kita menemukan Wei Qixi. Katanya, selama kita bisa menemukan Wei Qixi, kami bisa membantumu membersihkan namamu. Zhao Yu mengamati lingkungan sekitar dengan saksama dan berkata, tempat ini tidak dekat dengan jalan raya, dan tanah di dekat hutan agak lunak. Sepertinya tidak mudah bagi mobil untuk masuk ke sana. Jika dia merenung dan berkata, Wei Qixi digendong ke hutan oleh Yun Duoer, maka dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Ayo pergi. Kemudian, Zhao Yu berjalan menuju area pencarian dan berkata, ayo kita pergi dan melihat apakah kami bisa membantu. Alasan mengapa Zhao Yu begitu bersemangat untuk mencoba, tentu saja, memiliki tujuan lain. Apa yang disebut bantuannya bukanlah untuk memberi nasihat, tetapi karena ia memiliki keterampilan yang lebih hebat yang belum pernah ia gunakan. Begitu memasuki area pencarian, ia segera menyalakan pelacak tak kasat mata baru, siap menggunakan pelacak untuk mengendus bau bahan kimia dan kemudian menemukan tulang-tulangnya. Akan tetapi, saat ia baru saja memasang pelacak, ia tiba-tiba mendengar peluit terang dan mendesak dari suatu tempat di area pencarian. Jika ada yang meniup peluit, berarti ada sesuatu yang ditemukan di sana. Orang-orang di sekitar langsung mengepung tempat peluit ditiup. Aku akan memotong. Zhao Yu masih ingin pamer dan pamer. Namun, dia tidak menyangka bahwa pusat perhatian akan dicuri begitu cepat. Zhao Yu, Miao Ying, dan Cui Lizu segera berlari ke sana. Ketika mereka tiba, mereka melihat seorang teknisi memegang perangkat elektronik di tangannya, sedang mengukur sesuatu di ladang alang-alang. Namun, ada alang-alang setinggi orang di sana, menghalangi sebagian besar penglihatan orang-orang. Ketika Zhao Yu mendekat, dia menyadari bahwa ada lekukan berbentuk oval di akar alang-alang tersebut. Di area yang runtuh itu juga tumbuh alang-alang, tetapi jelas tidak setebal di tempat lain. Selain itu, bentuk dan ukuran area yang runtuh itu juga tampak seperti lubang yang digunakan untuk mengubur mayat.
Musuh terburuk hipertensi. Baca sebelum dihapus. Hanya 6 hari. Keriput hilang berkat resep rumahan ini. Mungkinkah? Zhao Yu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan para ahli, karena tanah di Sungai Barat lunak, permukaan tubuh akan memiliki lekukan khusus setelah terkubur selama bertahun-tahun. Mungkinkah? Pada saat itu, perangkat di tangan teknisi itu berkedip. Teknisi itu bersemangat dan buru-buru melambaikan tangan kepada petugas polisi. Detik berikutnya, suara gemuruh mesin terdengar dari belakang kerumunan. Sebuah ekskavator yang telah dipersiapkan sejak lama bergemuruh. Tetapi, Zhao Yu mengikuti kerumunan dan mundur ke samping, tetapi dia masih bergumam dalam hatinya. Meskipun perangkat denyut elektronik milik teknisi menemukan sesuatu yang tidak biasa, perangkat pelacak tak kasat mata milik Zhao Yu tidak memberikan reaksi apapun. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia akan melakukan kesalahan. Atau apakah dia menemukan mayat yang salah. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya Zhao Yu dan yang lainnya, tetapi juga para personel pencarian lainnya di tempat kejadian semuanya berkumpul di sana, menunggu dengan gugup. Berhenti. Saat ekskavator sudah menggali hingga kedalaman tertentu, petugas di tepi lubang langsung berteriak agar ekskavator dihentikan. Berikutnya, 3 atau 4 pekerja memasuki lubang dengan cangkul dan sekop dan mulai menggali dengan hati-hati. Karena lokasinya yang rendah, saat penggalian, banyak air berlumpur yang menyembur dari dalam tanah. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada tulang, para pekerja hanya dapat menggunakan pompa air untuk menyedot air sambil menggali dengan hati-hati. Cek-cek. Pada saat ini, Zhao Yu mendengar Zhang Peipei yang berada di sebelahnya mengecapkan bibirnya. Dia melihat ekspresi Zhang Peipei serius dan dia tampak sangat khawatir. Zhao Yu tahu bahwa kebocoran air di lubang itu serius, dan itu pasti akan menghancurkan bukti pada tulang, yang akan sangat buruk bagi pekerjaan pengumpulan bukti di masa mendatang. Jika buktinya benar-benar telah dihancurkan, maka bahkan jika mereka menemukan jasad Wei Qixi, itu mungkin tidak akan banyak berguna. Oh, berhenti, cepat berhenti. Tepat saat Zhao Yu sedang asyik melamun, dia mendengar teriakan seorang pekerja dari dalam lubang tambang, lihat. Ada sesuatu di sini. Bab 1596, Bab 1595 celah kuku dengan harapan tinggi. Wow, tidak mungkin. Aneh sekali, kan? Cui Lizu mengangkat tangannya dan merentangkan telapak tangannya yang kehilangan 2 jari kelingkingnya. Dia merasakan hujan turun dan bertanya, kenapa tiba-tiba turun hujan? Tanpa disadari, langit dipenuhi awan gelap, dan titik-titik air hujan jatuh dari langit, jatuh ke padang gurun yang dingin dan tandus. Tak lama kemudian, tanah menjadi lembab, dan daun-daun alang-alang menjadi sangat cerah karena hujan. Ini, Cui Lizu mengangkat kepalanya dan merasakan suhu tetesan air hujan. Apakah Tuhan menangis untuk mereka? Hari ini jelas cerah, tapi kenapa tiba-tiba hujan? Jangan bicara omong kosong. Miao Ying menarik Cui Lizu pelan-pelan dan berkata dengan ekspresi serius, ramalan cuaca meramalkan akan turun hujan. Saat Miao Ying berbicara, tetesan air hujan menjadi lebih pekat, dan awan gelap berkumpul di langit, membuat cahaya semakin redup. Pada saat itu, Zhao Yu berdiri tak bergerak di samping lokasi penggalian, matanya terpaku pada setiap gerakan para ahli forensik di dalam lubang. Melalui celah-celah pergerakan orang-orang itu, Zhao Yu dapat melihat sesosok mayat hitam di dalam lumpur, yang perlahan-lahan memperlihatkan sosoknya yang menjulang tinggi. Radar pulsa elektronik canggih itu memang kuat. Di lubang yang tenggelam itu, mereka menemukan kerangka manusia yang telah lama terkubur. Kedalaman 1,5 meter itu persis sama dengan kedalaman tulang Miao Xiaowen. Dia bertanya-tanya apakah kerangka ini adalah yang dicari Zhao Yu dan yang lainnya, Wei Qixi kesayangannya. Wus, Hujan makin deras, dan seseorang telah memberikan Zhao Yu sebuah payung, namun Zhao Yu berdiri diam, membiarkan hujan membasahi wajahnya yang dingin. Akhirnya, setelah lebih dari 20 menit menggali tulang, Zhang Peipei, yang berada di dalam lubang, akhirnya mengangkat tangan kanannya dan memberi tanda, oke, kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Tiba-tiba, Zhao Yu akhirnya menghela napas berat.
Isyarat Zhang Peipei menunjukkan bahwa ada bekas pisau yang jelas pada tubuh yang baru saja ditemukan. Bekas-bekas ini sangat mirip dengan posisi Wei Qixi ditikam dalam video pembunuhan tersebut. Dengan kata lain, berdasarkan pengamatan awalnya, ada kemungkinan besar bahwa pemilik kerangka itu adalah korban pertama kasus pembunuhan video, Wei Qixi. Hebat sekali. Cui Lizu berkata hebat sekali, tapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan sedikitpun. Wei Qixi, akhirnya kami menemukanmu. Kita sudah menemukan sekilas 8 karakter yang dikatakan bos. Selanjutnya, kita harus melihat apakah sekilas itu masih ada. Sekarang terserah padamu, Wei Qixi. Saat Cui Lizu berbicara, staf telah menemukan tenda besar untuk menutupi lokasi ditemukannya tulang-tulang tersebut, guna menghindari hujan yang dapat mengenai tulang-tulang tersebut selama penggalian. 6 jam kemudian, di luar ruang otopsi Departemen Kepolisian Provinsi Zhejiang, Zhao Yu dan Miao Ying dengan cemas menunggu hasil otopsi. Dada, Cui Lizu tiba-tiba berlari dari koridor, memegang 2 gelas sekali pakai dengan penuh semangat sambil berkata, "Bos, Saudari Miao, ini, akar nila yang baru saja dibuat. Minumlah selagi panas. Kalian berdua baru saja basah kuyup karena hujan. Tidak apa-apa jika basah kehilangan tubuh, tetapi jangan sampai sakit pergi ke sana." Menghadapi kata-kata Cui Lizu yang berkhianat, Miao Ying memaksakan senyum, mengucapkan terima kasih, dan mengambil gelas kertas itu darinya. Namun, mata Zhao Yu masih terpejam, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Bos," Cui Lizu menyodorkan gelas kertas itu ke tangan Zhao Yu dan berkata dengan nada memerintah, "Cepat minum. Kamu tidak akan masuk angin, kudengar kalau demam dan pilek tidak baik untuk telingamu." Zhao Yu mengambil cangkir itu dan menatap Cui Lizu yang nakal dan keras kepala. Dia kemudian bertanya kepada Miao Ying, jika sampel yang mencurigakan diambil, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksinya? Sulit untuk mengatakannya, jelas Miao Ying. Itu tergantung pada kualitas sampelnya. Jika sampelnya sangat bening, biasanya butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk mendapatkan informasi DNA yang lengkap. Tapi, mengekstraksi sampel seperti milik Wei Qixi akan sangat rumit. Miao Ying menjawab dengan serius, sangat sulit untuk mengatakannya. Tulang-tulang itu terendam dalam lumpur selama hampir 20 tahun. Cek. Zhao Yu akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya. Bahkan jika Yun Duoer meninggalkan informasinya pada Wei Qixi, aku khawatir itu tidak dapat dideteksi, kan? Benar, kata Miao Ying sambil tampak khawatir. Inilah alasan mengapa Yun Duoer memilih untuk tidak menjelaskannya. Saya baru saja memeriksa kondisi kerangkanya. Kelihatannya tidak bagus. Itu akan buruk, kata Cui Lizu. Kalau kita tidak dapat menemukan apapun, kita tidak akan dapat menghukum pembunuh itu. Terlalu sulit, benar-benar terlalu sulit. Kalau kita bahkan tidak bisa menemukan apapun dari tulang-tulang Wei Qixi, maka bahkan jika kita menemukan mayat-mayat lainnya, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya. Hanya 6 hari, keriput hilang berkat resep rumahan ini. Inilah yang merusak prostat. Pria harus membaca ini. Dalam kasus ini, kata Miao Ying, dokter forensik hanya dapat mengambil sampel mencurigakan dari kuku atau rambut. Kamu baru saja melihatnya. Tulang-tulangnya sudah membusuk parah. Seharusnya tidak ada yang tersisa di rambutnya. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah di antara kuku Wei Qixi. Zhao Yu menyesap akar nila dan berkata, aku baru saja melihatnya dengan saksama. Sepertinya kuku Wei Qixi masih relatif utuh, kan? Ya, Miao Ying mengangguk. Tapi ada syaratnya. Wei Qixi harus menggunakan banyak kekuatan untuk menggaruk awan itu. Jika itu hanya kontak biasa, maka setelah sekian lama, efeknya pasti akan hilang. Miao Ying baru saja selesai berbicara ketika pintu ruang otopsi tiba-tiba terbuka. Salah satu asisten forensik berkata kepada Zhao Yu dan Miao Ying, ketua tim forensik Zhang meminta kalian masuk dan memeriksanya. Oh, mendengar ini, Zhao Yu hampir menumpahkan akar nila. Dia segera bergegas ke ruang otopsi. Ketua tim Zhao, Zhang Peipei, yang sedang memeriksa mayat itu dengan saksama, berkata tanpa melihat ke atas, bagian tulang yang terluka cocok dengan tempat Wei Qixi ditikam dalam video. Jadi,
Kita tidak perlu melakukan perbandingan DNA. Kita juga bisa mengumumkan bahwa kerangka ini adalah milik Wei Qixi. Zhao Yu menatap kerangka yang telah berubah menjadi hitam dan mengangguk. Dan, Zhang Peipei berkata lagi, tidak ada jejak hidrazin enamina atau zat kimia serupa lainnya pada kerangka itu. Menurut saya, pembunuhnya tidak menyemprotkan zat kimia ke tubuhnya, atau pembunuhnya tidak menyemprotkan zat kimia ke tubuhnya. Atau, zat kimianya sudah diencerkan sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi karena direndam dalam waktu lama. Zhang Peipei mengangkat kepalanya dan berkata, tapi satu hal yang pasti. Karena mayatnya dikubur, tidak ada yang menyentuhnya. Oh, kalau begitu, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk menunjuk ke kerangka itu dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu di bawah kukumu? Setelah Zhao Yu bertanya, Zhang Peipei terdiam beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, uji pendahuluan tidak menemukan ekstrak yang berharga. Ada tanah di bawah kuku. Kita perlu melakukan analisis sampel lebih lanjut. Setelah mendengar berita itu, kekecewaan Zhao Yu terlihat jelas. Sepertinya kali ini, kemungkinan besar itu hanya kegembiraan yang sia-sia. Meskipun mereka telah menemukan mayat Wei Qixi, mereka masih tidak dapat memperoleh informasi apapun yang berhubungan dengan Yun Duo'er. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi penyelidikan Zhao Yu dan yang lainnya. Tapi, tepat saat Zhao Yu merasa kecewa, Zhang Peipei tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menarik. Dia menunjuk tengkorak itu dan berkata, kami baru saja menemukan sesuatu yang penting di sini. Bab 1597, Penantian yang Panjang. Larut malam, di ruang interogasi polisi ibu kota. Yun Duo'er, yang duduk di kursi interogasi, masih mempertahankan sikap dinginnya yang biasa. Meskipun Wu Xiumin telah menginterogasi wanita itu selama beberapa hari, wanita itu tetap tenang dan kalem, tidak memperlihatkan kekurangan apapun, yang membuat para interogator pusing. Wanita ini tenang, cerdas, licik, dan cukup gigih. Jelas sekali, Yun Duo'er sangat jelas mengenai situasinya, dan dia siap melawan polisi sampai mati. Zhang Yun, nama asli Yun Duo'er. Aku tidak mengerti, bagaimana kamu bisa begitu tenang? Wu Xiumin bertanya dengan dingin, bukankah kamu selalu bermimpi buruk setiap malam saat tidur? Gadis-gadis yang kau bunuh dengan tanganmu sendiri tidak pernah muncul dalam mimpi burukmu. Tidakkah kamu melihatnya saat kamu menutup matamu? Kau merenggut nyawa mereka saat mereka masih muda. Kau mengubur mereka dalam-dalam di tanah dan mengubah mereka menjadi kerangka yang dingin dan mengerikan. Semua ini karena kamu. Apakah kamu benar-benar tenang dan tidak merasa bersalah? Tidakkah kau pikir kau sudah menjadi monster? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang masih Anda tekankan. Apa yang harus ditekankan? Jangan bilang kamu secara naif berpikir bahwa pengadilan tidak akan memutuskan kamu bersalah jika kamu tidak berbicara. Tidak bisakah kau lihat bahwa kita punya cukup bukti dan rangkaian bukti yang lengkap? Mau kau buka mulut atau tidak, kau tetap akan mati. Yun Duo'er menatap Wu Xiumin dengan jijik, lalu berkata dengan dingin, petugas, saya tidak pernah membunuh siapapun. Tolong jangan paksakan tuduhan itu padaku. Zhang Yun. Wu Xiumin menyalakan sakelar di monitor dan memutar potongan video pembunuhan itu. Lihatlah baik-baik mahakaryamu. Kalian tidak hanya menculik, membunuh, dan mengubur mayat-mayat, tetapi kalian juga menyiksa para korban dan merekamnya. Kamu mungkin tidak bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Kamu pecundang yang kesepian dan menderita penindasan psikologis. Awalnya kamu hidup dalam kondisi yang baik, tetapi kamu masih bisa melakukan kejahatan yang keji. Ini menunjukkan bahwa kamu kurang kasih sayang dan perhatian, dan kamu ingin diperhatikan. Kamu seperti badut. Jika aku tidak salah, kau memakai topeng saat membunuhnya, kan? Wu Xiumin berkata dengan tajam, apa yang kau coba sembunyikan? Penampilanmu. Tidak. Yang ingin kau sembunyikan adalah hatimu yang buruk rupa dan bengkok serta rasa rendah diri yang kau miliki. Kau pikir dengan memakai topeng dan berbuat jahat, kau akan merasa lebih nyaman. Zhang Yun, kau benar-benar pecundang. Kau punya nyali untuk membunuh begitu banyak gadis muda,
Tetapi sekarang setelah kau tertangkap, kau bahkan tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Kamu akan selalu menjadi cacing yang lemah dan menyedihkan yang dipandang rendah oleh orang-orang. Mendengar pertanyaan dan hinaan terus terang dari Wu Xiumin, Yun Duer memutar tubuhnya dengan tidak nyaman, dan dia menatap Wu Xiumin dengan tatapan dingin. Alasan mengapa Wu Xiumin memilih serangan psikologis semacam ini justru karena status Yun Duer sebagai bintang besar. Dia yakin bahwa alasan mengapa Yun Duer menjadi iblis pembunuh pasti terkait dengan identitasnya sebagai bintang besar. Mungkin, setelah menikah dengan sutradara terkenal Li Feifan, dia tidak bisa lagi menunjukkan wajahnya dan menikmati perhatian ribuan orang, jadi dia memiliki beberapa emosi yang terpendam. Wu Xiumin sangat menyadari hal ini, jadi dia sengaja menggunakan kata-kata rendah diri, gagal, badut, dan menyedihkan untuk menekan Yun Duer. Seperti yang diharapkan, interogasinya memiliki efek tertentu. Yun Duer menunjukkan ekspresi gelisah untuk pertama kalinya. Dahinya dipenuhi keringat, dan tubuhnya terpelintir secara tidak wajar. Petugas polisi. Yun Duer menatap Wu Xiumin dengan tatapan berbisa di matanya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Saya memperingatkan Anda, interogasi Anda adalah serangan pribadi yang kuat, yang melanggar hukum. Jika kamu terus seperti ini, aku akan mencari bantuan hukum." Wu Xiumin tidak tergerak. "Apakah kamu tahu hukum? Ketika kamu membunuh gadis-gadis itu, apakah kamu memikirkan hukum? Apakah kau pikir dosa yang telah kau perbuat hanya akan menemanimu sampai ke liang lahat? Dan tidak akan diketahui oleh dunia. Tolong bangunlah. Jika kau terus terobsesi, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertobat," kata Wu Xiumin dengan keras. Dengungan-dengungan. Dengungan-dengungan. Tiba-tiba, ponsel Wu Xiumin bergetar. Dia segera menunduk dan melihat bahwa ide penelepon adalah Zhao Yu, pemimpin kelompok investigasi khusus. Saat itu sudah sangat larut malam. Jika Zhao Yu tidak dalam keadaan darurat, dia tidak akan meneleponnya saat ini. Jadi, Wu Xiumin mengambil ponselnya, berjalan langsung ke sudut ruang interogasi, dan menjawab telepon. "Hei, hei, hei, hei." Sepanjang panggilan, Wu Xiumin tidak menunjukkan gejolak emosi apapun. Dia mendengarkan instruksi Zhao Yu dengan saksama dan mengangguk berulang kali. Panggilan telepon itu berlangsung selama hampir 5 menit. Wu Xiumin kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya mengerti. Saya mengerti apa yang harus dilakukan." Setelah itu, dia akhirnya menutup telepon. Tiba-tiba, ruang interogasi menjadi sunyi sesaat, dan udara terasa menyesakkan. Yun Duer bisa merasakan sesak napas, jadi dia menutup matanya dan mulai mengatur napasnya, mencoba menenangkan emosinya yang gelisah agar dia tidak terpengaruh oleh interrogator wanita ini. Wu Xiumin kembali ke tempat duduknya dan perlahan duduk. Setelah menghela napas panjang, dia berkata kepada Yun Duer, "Ketua tim kita dikenal sebagai ahli kasus yang belum terpecahkan. Sejak dia menjabat, semua kasus yang belum terpecahkan yang dia pecahkan telah terpecahkan tanpa kecuali." Yun Duer, Wu Xiumin bertanya dengan serius, "Aku penasaran. Apakah kamu pernah membandingkan kasus pembunuhan yang kamu lakukan dengan kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus setan yang menggemparkan Tiongkok? Minum 1 pil dan darah dalam 10 menit tekanan akan menjadi 120/80. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini." Mendengar ini, mata Yun Duer tetap tertutup dan dia tidak memperhatikannya. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya pelan dan mencibir. "Kau seharusnya merasa sedikit puas, kan? Apa kau pikir kau telah membunuh lebih banyak orang daripada mereka dan belum tertangkap oleh polisi? Sekarang kesempatanmu telah tiba, aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab." Wu Xiumin berkata dengan tenang, "Kamu akan segera menjadi lebih terkenal dari mereka." Hehehe, Wu Xiumin tertawa jahat. "Tahukah kamu, pemimpin tim kami selalu berkata, bukannya waktunya tidak tepat. Dulu, saya tidak pernah mengalaminya secara serius. Tapi kali ini, akhirnya aku mengerti." Setelah mengatakan ini, Wu Xiumin menyinkronkan ponselnya dengan TV di ruang interogasi, lalu memutar video yang baru saja diterimanya di TV. Pada saat yang sama, dia berkata, "Yun Duer,
angkat kepalamu dan lihatlah. Sungai Barat, Luling, Sungai Taiping. Bagaimana kabar mereka? Apakah kalian tampak familiar? Ketika Wu Xiumin tiba-tiba menyebutkan ketiga nama ini, Yun Duo'er tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa video jenazah Wei Qixi memang ada di layar televisi, sedikit rasa gelisah melintas di matanya. Kau mungkin tidak mengerti bagaimana kami menemukan mayat Wei Qixi secepat itu. Wu Xiumin berkata tanpa ekspresi, aku bisa memberitahumu jawabannya. Dalam video yang kau rekam tentang pembunuhan Wei Qixi, ada menara yang mudah dikenali. Kami dapat menemukan Wei Qixi dengan mengikuti menara ini. Wajah Yun Duo'er tiba-tiba memucat, dan dia menelan ludahnya dengan susah payah. Sudah 19 tahun, Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kurasa Wei Qixi sudah menunggu di bawah tanah selama 19 tahun untuk momen ini, kan? Wajah Yun Duo'er bergetar, dan tubuhnya berputar tidak wajar lagi. Ada apa? Apa kau masih ingin melanjutkannya? Tanya Wu Xiumin, apa maksudmu meskipun kami menemukan mayatmu, kami tidak bisa menghukummu. Sudah 19 tahun, kamu tidak menemukan bukti apapun. Petik 2 titik. Fiuh. Karena kegugupannya yang amat sangat, Yun Duo'er mulai terengah-engah. Yun Duo'er, Wu Xiumin tiba-tiba berteriak dan membanting meja dengan keras. Kami tahu titik lemahmu. Wei Qixi adalah gadis pemberani. Wu Xiumin menekan tombol kendali jarak jauh dan mengalihkan video ke adegan otopsi. Dia kemudian berkata dengan tegas, kami menemukan residu hemoglobin dan hemoglobin di gigi Wei Qixi. Melalui ekstraksi dan perbandingan, telah dipastikan bahwa residu tersebut sepenuhnya cocok dengan DNA Anda. Jadi, ketika Wei Qixi diculik olehmu, dia benar-benar menggigitmu. Akhirnya, pertahanan psikologis terakhir Yun Duo'er runtuh, dan dia pun ambruk di kursi interogasi. Bab 1598, Bab 1597 cepat atau lambat aku akan membalasmu. Di ruang interogasi yang remang-remang, Yun Duo'er, yang mengenakan kacamata baca, sedang berbaring di atas meja dan menulis sesuatu. Di sini, ada jembatan putih kecil yang terbuat dari batu. Mobil bisa menyeberanginya. Dia menjelaskan kepada Wu Xiumin, yang berada di sebelahnya, sambil menggambar. Saya ingat berkendara ke utara selama 5 atau 6 menit dari jembatan, lalu kami bergerak di hutan di sebelah kanan. Aku benar-benar tidak ingat nama gadis itu. Kurasa ada huruf sa di namanya. Dia juga pemandu wisata. Dia pemeran utama wanita dalam film promosi yang kami rekam untuk kota Jinhai. Setelah aku membunuhnya, aku menguburnya di hutan. Di sana ada pohon pinus yang batangnya miring. Petik 2, Wu Aoshan terkubur jauh di pegunungan sebelah barat kota Hailan. Ada kuil Mazu yang tidak terlalu besar di sana, dan sekitar 200 meter di sebelah barat kuil Mazu, ada sebuah cekungan. Petik 2, Mu Zixuan adalah seorang fotografer amatir. Saya menguburnya di hutan di belakang rumah sakit kesehatan wanita dan anak kota Anxiang. Tidak ada penanda yang jelas di sana, jadi saya tidak tahu apakah saya masih dapat menemukan lokasi pastinya. Petik 2, Namun, aku khawatir kalian tidak akan dapat menemukan mayat Cao Lejiao. Ketika aura dingin dan menghina itu menghilang, Yun Duo'er tampak tua. Seolah-olah dia telah menjadi wanita tua dalam semalam. Matanya tampak sedih, dan sudut mulutnya bergetar ketika dia berkata, aku menguburnya di tanah kosong di ibu kota provinsi Yuesu, tetapi tanah kosong itu sekarang telah menjadi pusat keuangan Yuesu. Tepat saat Yun Duo'er menjelaskan lokasi pemakaman, Zhao Yu, Miao Ying, dan Cui Lizu sedang duduk di kereta berkecepatan tinggi dari Sungai Barat menuju ibu kota, Jingsu. Karena pengakuan Yun Duo'er sangat penting, Departemen Kepolisian Ibu Kota membuat pengecualian dan mengirimkan video interogasi ke ponsel Zhao Yu secara langsung, sehingga dia dapat mengetahui perkembangan kasus tersebut sesegera mungkin. Wow, setelah melihat pengakuan Yun Duo'er, Cui Lizu cemberut dan berkata, kalau begitu, haruskah kita segera menghubungi polisi di Guangzhou? Tidak peduli apa, kita harus menemukan Cao Lejiao, ucapnya. SSSTT.
Cui Lizu mengerutkan bibirnya dan bertanya kepada Zhao Yu, "Bos, saya tidak mengerti. Ketika Yun Duoer mengetahui bahwa kami menemukan dengannya di gigi Wei Kiki, mengapa dia benar-benar hancur? Aku khawatir dia akan terus mengoceh. Misalnya," Cui Lizu merendahkan suaranya dan berkata, "Dia bisa saja berbohong dan mengatakan bahwa dia pernah berkonflik dengan Wei Kiki sebelumnya, dan Wei Kiki menggigitnya. Tapi penculikan dan kematian Wei Kiki tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu, bukankah kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya?" "Itu pertanyaan yang bagus," kata Zhao Yu tanpa ekspresi. "Aku juga bertanya-tanya tentang itu." "Hentikan," Cui Lizu menyipitkan matanya. "Matamu sudah mengkhianatimu." "Cui," Miao Ying melihat sekeliling lagi. Ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, dia berkata dengan suara pelan, "Gigi Wei Kiki menemukan DNA Yun Duoer, yang berarti mereka berdua memiliki hubungan langsung. Ini akan menghubungkan seluruh rantai bukti kita. Jika itu digunakan sebagai bukti di pengadilan di masa mendatang, bahkan jika Yun Duoer berdalih dan menolak mengakuinya, itu tidak akan berguna. Melalui rangkaian bukti yang lengkap, pengadilan pada akhirnya akan menyatakan Yun Duoer bersalah. Yun Duoer pasti mengerti hal ini, jadi dia menyerah untuk melawan." "Benar sekali," Zhao Yu menimpali, "kita telah mengambil langkah yang tepat. Aku sudah lama menyadari bahwa kita tidak dapat memasang jebakan dan memalsukan interogasi Yun Duoer seperti yang kita lakukan di masa lalu. Kita hanya bisa menghancurkan wanita pintar dan licik ini jika kita menemukan bukti kuat." "Xiao Cui, pikirkanlah sebaliknya," kata Zhao Yu sambil menunjuk Yun Duoer di layar ponsel. "Ketika kami memberitahu Yun Duoer apa yang kami temukan pada Wei Kiki, Yun Duoer sangat jelas tentang hal itu. Dia tahu di mana Wei Kiki dimakamkan, dan dia juga tahu bahwa Wei Kiki telah menggigitnya saat itu. Jadi, dia juga tahu bahwa kita tidak mungkin berbohong padanya. Saya pikir itulah yang dikhawatirkannya. Namun, karena waktu yang lama berlalu, dia masih punya harapan. Pertama, mereka pikir kita tidak bisa menemukan mayat Wei Kiki. Kedua, mereka pikir bahkan jika mereka menemukan mayatnya, mereka mungkin tidak bisa menemukan bukti apapun." Tapi, Zhao Yu tertawa. "Kedua kesempatan beruntung ini ditolak oleh kami, jadi dia kehilangan makna untuk melanjutkan." "Mungkin," dia mengangkat kepalanya dan mendesah. "Bagi Yun Duoer, ini adalah pertaruhan. Mungkin dia sudah siap untuk ini. Selama kita tidak mengetahui bahwa Wei Kiki menggigitnya, dia akan terus melawan. Kalau tidak, kau sebaiknya mengaku saja. Jadi, jika kita berpura-pura, dia akan segera menyadarinya, yang akan merusak rencana kita." "Oh," kata Cui Lizu. "Ternyata ada taktik psikologis di sini. Aku benar-benar kagum padamu, bos. Menilai situasi dan menggunakan metode yang berbeda pada penjahat yang berbeda, itu terlalu mengagumkan. Kau memang terlahir sebagai penjahat. Tidak, kau memang detektif sejati." "Apa yang kau katakan?" Zhao Yu berkata dengan serius, "Seorang detektif yang terlahir alami, sudah cukup untuk mengusirku. Bukankah sanjunganmu agak terlalu buruk? Dia bahkan tidak mengatakan apapun tentang mengguncang alam semesta atau membalikkan alam semesta, kan? Teruskan, teruskan." Cui Lizu menyipitkan matanya dengan jijik. Tapi, Miao Ying tiba-tiba berkata, "Kita beruntung. Aku mendengar dari para ahli forensik bahwa merupakan sebuah keajaiban bahwa informasi Yun Duoer dapat diselamatkan dari gigi Wei Kiki di lingkungan yang mengerikan itu. Kemungkinan hal itu terjadi terlalu rendah." "Ya," Cui Lizu menimpali, "tulang-tulang itu sudah lama direndam dalam air, jadi buktinya tidak hancur. Kita sangat beruntung. Menurutku, justru karena kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, maka Yun Duoer bersikap tak kenal takut, kan? Zhang Peipei membicarakannya denganku," kata Zhao Yu. "Wei Kiki memang gadis yang pemberani. Gigitan yang dia lakukan pada Yun Duoer tidak sederhana. Gigitan itu pasti meninggalkan kesan yang mendalam pada Yun Duoer. Sisa darah tidak hanya meresap ke celah-celah giginya, tetapi juga meresap ke lubang cacing di gigi Wei Kiki. Meskipun kerangka itu telah berada di dalam air untuk waktu yang lama, karena tekanan, air berlumpur tidak memengaruhi sisa darah Yun Duoer.
Kurasa ini yang selalu kukatakan. Bukannya aku tidak ingin membalas dendam, hanya saja waktunya belum tiba, kan? Zhao Yu menghela napas. Mereka yang telah melakukan kejahatan cepat atau lambat harus membayarnya. Ini hanya masalah waktu. Ya, keadilan surga itu panjang dan longgar. Kata Cui Lizu, itulah yang selalu dikatakan detektif Agung Zhao. Set, karena suara Cui Lizu terlalu keras, Miao Ying mengingatkannya lagi. Pada saat ini, dalam video di ponsel Zhao Yu, Yun Duo'er telah selesai mengakui lokasi pemakamannya, dan mulai mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya. Zhao Yu dan dua orang lainnya tidak berbicara lagi, tetapi fokus pada layar ponsel. Bab 1599, Bab 1598 Dosa Asal 1. Aku bukan simpanan, dan aku bukan pihak ketiga, kata Yun Duo'er, yang sedang duduk di kursi interogasi, dengan ekspresi sedih. Li Feifan putus dengan pacarnya terlebih dahulu, dan aku kebetulan muncul ketika dia baru saja putus dengan pacarnya. Saya mengagumi bakatnya, dan dia menyukai kepribadian saya. Kami mencapai tujuan kami dengan cepat, dan kami tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Li Feifan pernah berkata bahwa dia menyukaiku karena dia menyukai keceriaanku, kecantikanku, dan kemurahan hatiku. Dua kata sifat yang dangkal ini adalah obsesi abadi dalam benaknya, dan menjadi alasan mengapa aku membunuh orang di kemudian hari. Awalnya, aku merasa semuanya sempurna, tapi setelah menikah, aku sadar bahwa semakin aku mengejar kesempurnaan, semakin tragis jadinya jika kesempurnaan itu dirusak. Li Feifan tidak ingin aku membuat film lagi dan merampas hakku untuk terus menjadi bintang. Aku mulai curiga bahwa dia telah jatuh cinta pada wanita lain. Pada saat yang sama, aku sangat takut mendengar orang mengatakan bahwa aku seorang simpanan. Begitu saja, tak lama setelah kami menikah, keceriaanku benar-benar hilang. Aku tidak mengatakan itu. Li Feifan sendiri yang mengatakannya. Kata-katanya sangat menyakitiku. Itu membuatku semakin terisolasi, semakin jauh dari Lang Huobo. Perlahan-lahan, hatiku terasa seperti ditekan oleh batu yang beratnya tak terhingga. Kemanapun aku pergi, tidak peduli bagaimana aku menyesuaikan diri, batu itu akan selalu membuatku sulit bernapas. Saat itu, Li Feifan melihat masalahku. Dia bahkan secara simbolis mencari psikiater untuk menjelaskannya kepadaku, tetapi, aku bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak peduli padaku. Matanya masih bersinar saat dia mencariku, apa yang disebutnya sebagai orang yang ceria, cantik, dan murah hati. Aku tidak tahan lagi. Aku bahkan berpikir untuk bunuh diri dan mati. Yun Duo'er mengepalkan tangannya dengan gelisah, dan sudut matanya berkedut tanpa henti. Dia berkata dengan gugup, tetapi ketika aku membunuh Wei Qixi, aku tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan itu seolah-olah aku telah bunuh diri dengan tanganku sendiri. Aku tidak perlu menanggung rasa sakit seperti itu lagi. Zhang Yun. Wu Xiumin melihat bahwa Yun Duo'er hampir kehilangan kendali, jadi dia segera menyela pikirannya dan bertanya, sekarang, ceritakan kepada kami bagaimana kamu membunuh Wei Qixi. Wei Qixi. Wei Qixi. Yun Duo'er berusaha sekuat tenaga mengingat dan berkata, Wei Qixi adalah seorang penyanyi. Suatu kali, Li Feifan dan aku menghadiri sebuah perayaan dan melihat penampilannya. Meskipun dia seorang penyanyi, dia sangat bersemangat di atas panggung. Li Feifan memperhatikannya dengan sangat serius. Di matanya, aku melihat ekspresi yang sama seperti saat dia menatapku di masa lalu. Aku takut dia akan menganggap Wei Qixi sebagai diriku yang dulu. Aku takut dia tidak akan bisa mengatakannya. Tidak akan bisa mengatakan siapa istrinya. Apa yang salah denganku? Tiba-tiba, Yun Duo'er menatap tangannya dan berkata dengan ragu, mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Hari itu, sepertinya ada sesuatu yang lain terjadi. Atau mungkin, suatu hari setelah itu, aku, Yun Duo'er mencubit dahinya kesakitan dan berkata dengan susah payah, aku mendengar Wei Qixi berbicara buruk tentangku dari kamar mandi atau ruang ganti. Benar, seharusnya itu ruang ganti. Yun Duo'er terengah-engah sambil berkata, sebagai tamu di gala itu, aku juga ada di atas panggung.
Seharusnya aku mendengar Wei Kiki membicarakanku di belakangku dari ruang ganti. Dia berkata bahwa aku adalah pihak ketiga yang mengambil alih posisi itu dan aku orang yang keras kepala. Bahkan ada orang yang membujuknya untuk mendekati Li Feifan. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk naik pangkat dan menjadi bintang besar di masa depan. Lalu aku jadi sangat marah. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Aku harus melindungi semuanya dengan tanganku. Sama seperti pembunuh wanita yang pernah kuperankan di masa lalu, aku ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku ingin menggunakan tindakanku sendiri untuk menyelamatkan semua yang kusayangi. Aku ingin. Pada titik ini, mata Yun Duo'er tiba-tiba menampakkan cahaya yang ganas, dan dia berkata dengan ganas, aku ingin membunuhnya. Ya Tuhan, Cui Lizu tersentak ketika dia melihat siaran langsung dalam video. Apakah ini alasan dia membunuhnya? Ini terlalu sulit untuk diterima. Ketua tim, usul Miao Ying, saya rasa Yun Duo'er hampir kehilangan kendali atas emosinya. Kita masih membutuhkannya untuk mengidentifikasi lokasi pemakaman. Haruskah kita menghentikan interogasi Wu Xiuming sekarang? Saat Zhao Yu masih ragu-ragu, Yun Duo'er, yang berada di ruang interogasi, sudah memasuki kondisi tanpa pamrih. Dia mulai menjelaskan fakta-fakta pembunuhannya. Agar tidak mengekspos diriku sendiri, aku dengan sabar mengamatinya selama berhari-hari, menyelidiki gaya hidupnya, dan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Lalu, saya menyiapkan banyak hal, seperti obat bius, tali, pisau, mobil, dan lokasi pembunuhan terakhir. Jika aku ingat dengan benar, aku sangat jelas tentang apa yang akan kulakukan. Itulah sebabnya aku tampak sangat tidak normal selama beberapa hari itu. Untuk meyakinkan diriku sendiri, aku bahkan bertanya kepada Li Feifan. Aku bertanya padanya apakah gadis yang bernyanyi di pesta itu ceria dan bersemangat. Apakah itu tipe favoritmu? Yun Duo'er menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi Li Feifan hanya mengatakan satu hal kepadaku. Dia menyarankanku untuk menemui psikiater lagi. Kata-katanya benar-benar menyakitiku. Aku tahu dia pasti ingin mengatakan bahwa dia menyukainya. Ketika dia menatap Wei Kiki, cahaya di matanya berbeda dari ketika dia menatap orang lain. Jadi, sikapnya mendorong saya untuk mengambil keputusan, dan akhirnya saya bertindak. Saya memukul Wei Kiki hingga pingsan di kamar mandi bar tempat dia bekerja, lalu menggendongnya ke mobil saya. Saat itu mobil saya masih model lama Gia, dan belum banyak kamera pengintai saat itu. Awalnya saya pikir saya sudah merencanakan semuanya dengan matang, tapi karena ini pertama kalinya, saya belum punya pengalaman apa-apa, dan terjadilah kecelakaan. Saya mengikuti instruksi untuk membuat Wei Kiki pingsan, tetapi kenyataannya, dia sudah terbangun saat mobilnya menjadi gila. Juga, aku menggunakan metode yang kugunakan untuk membuat film dan mengikatnya dengan tali, tetapi simpul seperti itu mencolok tetapi tidak berguna. Wei Kiki benar-benar berhasil melepaskan diri. Saya mengendarai mobil ke hutan dekat Sungai Taiping. Tepat saat saya membuka bagasi, Wei Kiki melompat keluar dan menerkam saya. Setelah itu, kami bertengkar hebat, dan dia mengambil kesempatan itu untuk menggigitku. Dia menggigit. Yun Duo'er mencari sejenak dan menunjuk ke suatu titik di bahunya. Dia menggigitku di sini. Saat itu, aku juga ketakutan. Kalau Wei Kiki kabur, aku pasti sudah tamat. Meskipun saat itu aku memakai topeng seperti itu di pesta dansa tidak akan bisa menghalangi apapun. Kurasa Wei Kiki sudah tahu siapa aku saat kami bertengkar. Saya benar-benar tidak bisa membiarkannya lari, jadi saya memukulnya dengan keras. Pertama, saya menjatuhkannya ke tanah, lalu saya mengambil batu dan memukul kepalanya, membuatnya pingsan. Setelah itu, aku mengikat tali lagi. Fiuh, kata Yun Duo'er sambil terengah-engah. Dalam rencana awalku, aku tidak berencana untuk menggunakan kamera. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi saat aku melihat Wei Kiki diikat dan dibaringkan di tanah, tiba-tiba hasrat tertentu muncul dalam diriku, jadi, aku mengeluarkan kamera dan merekam seluruh proses saat aku membunuhnya. Bab 1600, Bab 1599 Dosa Asal 2.
Saya menemukan menara di video itu ketika saya menonton tayangan ulang video itu kemudian. Setelah Yun Duoer mengakui bagaimana dia membunuh Wei Qixi, dia melanjutkan, sebenarnya, ketika saya sedang mengintai di daerah itu, saya juga melihat menara itu. Tetapi, pada saat itu, saya tidak ingin merekam video pembunuhan apapun. Lagi pula, saya pikir karena langitnya sangat gelap dan menaranya sangat jauh, kami tidak akan bisa merekamnya dalam video. Jadi, karena menara ini, aku tahu bahwa kamu tidak berbohong dan kamu benar-benar menemukan tubuh Wei Qixi. Awalnya Yun Duoer menelan ludahnya dan berkata perlahan, aku berpikir, setelah sekian lama, bahkan jika kamu menemukan mayatnya, apa yang dapat kamu lakukan? Tapi, harapanku masih hancur. Mendengar ini, Wu Xiumin menjelaskan kepadanya bagaimana DNA Yun Duoer dapat terawetkan di gigi Wei Qixi. Oh, setelah Yun Duoer mengerti, tubuhnya terkulai lemah. Meskipun dia tampak putus asa dan matanya kosong, dia jelas jauh lebih lega daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, sebenarnya, setelah aku kehilangan rekaman videonya, aku sempat berpikir untuk memindahkan mayat Wei Qixi, tapi aku takut, kata Yun Duoer dengan nada datar. Aku berani membunuh orang dalam kegelapan, tapi aku tidak berani menggali mayat dalam kegelapan. Aku tidak tahu akan jadi apa orang yang kubunuh itu. Juga, aku takut aku akan jatuh ke dalam perangkap seseorang. Atau bahwa memindahkan mayat akan mengungkap lebih banyak kekurangan. Singkatnya, saya hampir pingsan setiap hari saat itu. Saya hanya berpikir bahwa nasib saya akan berakhir saat itu. Saya bahkan melakukan semua persiapan, tetapi saya tidak tahu mengapa, takdir hanya ingin mempermainkan saya. Wu Xiumin mengangguk pelan, lalu bertanya, jadi, Wei Qixi adalah korban pertamamu. Sebelum dia, apakah ada orang lain? Yun Duoer menggelengkan kepalanya dengan kaku. Wu Xiumin terus bertanya, bagaimana setelah Wei Qixi? Siapa selanjutnya? Itu adalah gadis penjual susu, kata Yun Duoer tanpa henti. Saat itu tahun 2000. Saat itu, aku mengikuti kru Li Feifan ke Yunsan di Yuezhou untuk syuting iklan. Gadis penjual susu itu ikut audisi iklan. Meski akhirnya dia tidak terpilih. Tatapan mata Yun Duo tiba-tiba berubah dingin. Selama pertunjukan, gadis itu berinteraksi dengan suamiku, dan suamiku benar-benar memujinya di depan semua orang sebagai gadis yang ceria dan bersemangat. Ini keterlaluan. Li Feifan tahu bahwa pujian ini sangat sensitif baginya, tetapi dia tetap mengatakannya. Terlebih lagi, tepat di hadapanku, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kegembiraan seperti itu, seharusnya hanya ditunjukkan kepadaku. Jadi, kata Yun Duoer dengan galak, aku harus menghentikan pandangan seperti ini agar tidak menyebar. Aku tidak bisa membiarkan gadis penjual susu itu masuk ke dalam hidupku dan mengambil semua yang kumiliki. Aku ingin dia seperti Wei Qixi. Saat dia mengatakan itu, Yun Duoer mengepalkan tangannya dan tenggelam dalam ingatan yang keras dan penuh kebencian. Kau benar, setelah membunuh Wei Qixi, aku tidak hanya tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan atau penyesalan, tetapi aku juga merasakan kesenangan yang tak terlukiskan. Saya merasa seperti terbebas dari pembantaian. Rasanya seperti saya terlahir kembali. Seolah-olah, aku tidak membunuh seseorang, tetapi kebencian di hatiku. Aku terus merasa bahwa jika aku membunuh mereka, aku akan dapat menemukan kembali suasana optimis yang telah lama hilang dan menjadi wanita yang bersemangat dan ceria lagi. Jadi, belakangan, aku merasa makin sulit mengendalikan diri. Tubuh Yun Duoer bergetar saat dia berkata, pemandu wisata wanita di kota Jinhai, karyawan wanita SMA di perusahaan periklanan kota Yunwu, guru yoga di Guangzhou, dan aktris yang pandai bernyanyi dan selalu melirik Li Feifan dengan genit. Selama Li Feifan menganggap mereka ceria dan bersemangat, aku akan membunuh mereka semua. Saya begitu terobsesi dengan hal ini sampai-sampai saya lupa niat awal saya. Saya juga menjadi lebih berpengalaman, dan keterampilan saya menjadi lebih terampil. Saya telah mempelajari cara menggunakan obat bius baru. Saya akan memberikan suntikan obat bius kepada mereka untuk memastikan mereka tidak akan bangun lebih awal.
Saya juga mempelajari cara baru untuk mengikat. Cara ini sangat mudah dan tidak ada yang bisa melepaskannya. Saya mendengar bahwa jika mayat dikubur terlalu dangkal, mayat itu akan digali oleh hewan, atau bisa tercium oleh anjing pemburu mayat. Mereka bahkan menambahkan zat kimia yang paling dibenci hewan saat mengubur mayat tersebut. Lalu, Wu Xiumin berpikir sejenak, lalu bertanya, di antara sekian banyak rekaman video, mengapa tidak ada video dari tahun 2003 hingga 2004? Apa? Yun Duoer sedikit terkejut. Kemudian, dia bertanya dengan lincah, bukankah seharusnya kamu sudah tahu sejak lama? Aku melahirkan pada tahun 2003. Sing Hong kami lahir. Jadi, Wu Xiumin bertanya dengan rasa ingin tahu, kelahiran putramu hanya membuatmu berhenti sementara, tetapi pada akhirnya, itu tetap tidak bisa mengendalikan keinginanmu. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Warga Gresik yang sakit lutut dan pinggul wajib membaca ini. Akhir tahun 2004, kamu pindah lagi. Benar, kata Yun Duoer singkat, apa yang bisa kulakukan? Li Feifan telah kembali dari Amerika Serikat. Aku melihat kegembiraan di matanya lagi, tetapi itu bukan untukku. Tapi, anakmu bahkan belum berusia 2 tahun. Wu Xiumin tidak percaya, kau tidak merawat anak itu. Anak itu bukan milikku sendiri. Kata Yun Duoer dengan acuh tak acuh, ada pengasuh, dan kakek nenek serta bibi-bibinya. Li Feifan telah kembali dari Amerika Serikat. Dia lebih terkenal dari sebelumnya, jadi tentu saja saya harus lebih proaktif. Memangnya kenapa kalau kamu punya anak? Kamu tidak bisa menghentikan seseorang menghancurkan keluargaku dan mengambil alih tempatku, kan? Jadi, aku ikut Li Feifan ke Nanjiang untuk ikut syuting. Aku lihat dia terlihat sangat bersemangat lagi untuk seorang gadis yang sedang berakting dalam sebuah drama, jadi, aku kembali ke karir lamaku dan merawatnya. Setelah itu, artis roadshow dari Provinsi Guizhou, penari dari kota Hailan, fotografer wanita dari kota Anxiang, dan reporter wanita, Chao Lejiao. Chao Lejiao adalah yang paling tidak tahu malu di antara mereka semua. Dia datang ke pintu Li Feifan dan menanggalkan pakaiannya untuk memperlihatkan tubuhnya. Dia bertanya kepada Li Feifan apakah dia bisa mengubahnya dari seorang reporter menjadi seorang aktris. Hal yang paling menyebalkan adalah Li Feifan masih menganggapnya wanita yang periang dan ceria meskipun dia sudah sangat menyanjung. Bagaimana mungkin aku membiarkannya hidup? Ya Tuhan, Cui Lizu, yang berada di dalam kereta cepat itu, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Benar-benar membuat bulu kudukku berdiri. Siapa yang mengira bahwa kasus pembunuhan video yang brutal seperti itu bisa disebabkan oleh tatapan seorang sutradara terkenal? Cui Lizu menghela napas. Ini hampir seperti tatapan kematian yang legendaris. Aku benar-benar ingin mencungkil mata Li Feifan. Tapi, wanita ini, dia menunjuk Yun Duoer dalam video itu. Dia terlalu mesum, bukan? Logika macam apa ini? Tidak masuk akal. Jika semuanya sesuai dengan logika, maka tidak akan ada kasus pembunuhan melalui video. Zhao Yu menghela napas. Ini setidaknya menjelaskan, kata Miao Ying dengan ekspresi rumit. Mengapa Yun Duoer tidak menyentuh satupun aktris yang menjadi selingkuhan Li Feifan? Ternyata dia hanya berpikir bahwa gadis-gadis yang menurut Li Feifan ceria dan periang adalah ancaman terbesarnya. Itulah motif sebenarnya pembunuhannya, dan pelaku asli kasus ini.